Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga kalian semua selalu sehat, penuh semangat, dan diberi kelancaran dan penuh semua. Di video kali ini kita akan membahas isi buku Statistika Penelitian, Analisis, dan Manual dan IBM SPSS karya Edi Riyadi. Di sini kita akan membahas halaman 83 sampai halaman 104. Materi ini sangat penting buat kalian semua yang belajar tentang penelitian kuantitatif, karena kita akan membahas dua hal utama. Yang pertama, di situ ada proses penelitian, dan yang kedua itu ada teori kejadian dan peluang. Kedua topik ini adalah dasar sebelum kita melakukan analisis statistik apapun. Bagian pertama, di sini ada hipotesis penelitian. Pertama-tama, mari kita bahas tentang hipotesis. Sebenarnya, apa sih itu hipotesis? Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian. Disebut sementara karena kebenarannya harus diuji dengan data. Menurut Kerlinger tahun 1956, hipotesis adalah dugaan tentang hubungan antara variabel, sedangkan menurut Creswell tahun 1994, dia bahwasannya menyebut hipotesis sebagai pernyataan formal tentang hubungan yang diharapkan antara variabel independen dan dependen. Jadi gampangnya di sini, kalau rumusan masalah itu pertanyaan, sementara hipotesis adalah jawabannya, walaupun masih sama sementaranya. Di sini kita akan membahas fungsi hipotesis dalam penelitian. Fungsi hipotesis dalam penelitian yang pertama, di situ ada memberikan arah penelitian supaya peneliti tahu apa yang sedang diuji. Yang kedua, menentukan metode pengumpulan data. Misalnya, kalau hipotesis membandingkan dua kelompok, teknik pengambilan sampelnya juga harus sesuai dengan pengelompokannya. Dan yang ketiga, di sini ada memilih teknis analisis statistik. Hipotesis menentukan uji statistik apa yang akan digunakan, misalnya uji T, ANOVA, atau regresi. Yang keempat, di sini ada dasar penarikan kesimpulan. Dengan menguji hipotesis, kesimpulan yang diambil bersifat ilmiah, bukan sekedar opini belaka. Tanpa hipotesis, penelitian bisa seperti kapal tanpa kompas, berjalan tapi tidak tahu kemana tujuannya. Dan di sini kita akan membahas jenis-jenis hipotesis. Hipotesis nol atau HO. Di situ bahwasanya dia menyatakan tidak ada perbedaan atau hubungan. Contohnya, HO sama dengan Pi1 sama dengan Pi2. Tidak ada perbedaan motivasi belajar antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Yang kedua, hipotesis alternatif atau H1. Di situ bahwasanya menyatakan ada perbedaan atau hubungan. Contohnya, H1 sama dengan Pi1 banding Pi2. Di situ ada perbedaan motivasi belajar antara siswa laki-laki dan perempuan. Kapan sih hipotesis ini digunakan? Untuk H0 itu biasanya digunakan sebagai dasar pembanding.
dan H1 itu biasanya digunakan untuk membuktikan apakah ada perbedaan nyata dari nyata di data. Di sini, selanjutnya kita akan membahas contoh uji T. Misalnya kita ingin tahu apakah nilai rata-rata matematika siswa kelas A berbeda dengan nilai rata-rata siswa kelas B. H0 tidak ada perbedaan rata-rata, sementara H1 ada perbedaan rata-rata. Rumus uji coba T, di situ ada T sama dengan X per 1 dikurang X per 2. Keterangannya, X1 dan X2 itu rata-rata sampel, sementara S2 per 1 sama S2 per 2 di situ dinyatakan varian, dan sementara N1 dan N2 itu adalah jumlah sampel. Fungsinya di situ digunakan untuk menguji apakah dua data berbeda dengan signifikasinya jika P value sama dengan lebih besar 0,5, maka H0 ditolak. Ada perbedaan yang signifikan. Selanjutnya kita akan membahas ke bagian kedua, yaitu teori kejadian dan peluang. Dalam statistika, kejadian atau event adalah himpunan bagian di ruang sampel. Ruang sampel di sini ditandai dengan huruf S. Itu semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan. Sementara A itu dinyatakan sebagai hasil yang kita minati. Contohnya, di sini ketika melempar koin sekali, ruang sampel S sama dengan A, G, maka hasilnya A sama dengan angka per G sama dengan gambar. Kejadian muncul angka sama dengan A, sementara kejadian muncul sama dengan gambar. Menurut Murnawi tahun 2000, kejadian ini dibagi menjadi 1 pasti terjadi atau P sama dengan 1, kejadian yang pasti terjadi, contohnya semua manusia akan mati. Sementara contoh yang kedua di situ ada mungkin terjadi atau 0 lebih kecil dari P, lebih besar dari P, dan P lebih besar dari 1. Kejadian yang peluangnya antara 0 dan 1. Contohnya besok mungkin turun hujan. Yang ketiga di sini ada mustahil terjadi atau P sama dengan 0. Kejadian yang tidak mungkin terjadi, contohnya matahari terbit dari barat. Sifat kejadian A dan B. Kejadian A dan B memiliki sifat 1. Saling eksklusif atau disjoint. Kalau A terjadi, maka B tidak mungkin terjadi. Contohnya, dalam kita melempar koin, pasti di situ akan muncul angka atau gambar, tapi tidak mungkin kedua yang muncul bersamaan. Yang kedua, di situ saling bebas atau independen. Kejadian A tidak akan mempengaruhi kejadian B. Contohnya ketika kita melempar 2 buah koin sekaligus, maka di situ hasil koin pertama tidak akan terpengaruh hasil koin kedua. Tidak mempengaruhi hasil koin kedua. Yang ketiga ada komplemen. Jika A adalah kejadian, maka komplemen A pangkat C adalah kejadian A. Contohnya, muncul A pangkat C sama dengan tidak muncul angka. Dalam kurung berarti gambar. Rumus peluang di sini ada Pi
dalam huruf A sama dengan N A per NS. Keterangannya P dalam huruf A sama dengan peluang kejadian sementara N pangka X pangka. Dalam huruf A banyak kejadian A sementara S dalam N dalam huruf S sama dengan banyak semua kemungkinan ruang sampel. Fungsinya di sini digunakan untuk menghitung kemungkinan suatu kejadian terjadi dari semua kemungkinan yang ada. Contohnya, ketika kita melempar koin sekali, ruang sampel S sama dengan A per G, maka N S-nya sama dengan 2. Kejadian A sama dengan A, N dalam huruf A sama dengan A. Maka P dalam huruf A sama dengan 1/2 sama dengan 0,5. Peluang muncul angka di sini 50%. Peluang kejadian majemuk kalau ada dua kejadian A dan B, maka A atau B, P atau A sama dengan P dalam huruf A plus P dalam huruf B dikurang P A atau B. Artinya peluang A atau B akan terjadi. Kedua, A dan B. P dalam kurung A atau B tutup kurung sama dengan P A dalam kurung dikali P B dalam kurung jika A dan B saling bebas. Artinya peluang A dan B terjadi bersamaan. Contohnya dua koin dilempar bersamaan. Peluang keduanya muncul angka. Rumusnya P A atau B sama dengan 1/2 dikali 1/2, maka hasilnya sama dengan 1/4. Harapan atau ekspektasi. Harapan adalah hasil kali peluang dengan banyak percobaan. X dalam kurung sama dengan P X dalam kurung dikali N. Fungsinya di situ dia akan menghitung jumlah rata-rata hasil yang diharapkan dari percobaan acak yang dilakukan berulang kali. Contohnya, koin dilempar 10 kali. Peluang muncul gambar di situ 1/2. Contohnya, seperti rumus E dalam huruf X, maka sama dengan 1/2 dikali 10. Maka sudah dapatkan adalah 5. Artinya rata-rata yang diharapkan muncul 5 gambar dari 5 kali lemparan. Distribusi peluang atau kombinasi. Untuk menghitung berapa banyak munculnya kejadian dari N percobaan, maka dibutuhkan rumus. Dan rumusnya di sini adalah C N per K, maka N per K dalam kurung N kurang K. Keterangannya C N per K itu kombinasi K elemen dari N elemen. Dan untuk N di situ N kali dalam kurung N kurang 1 N titik-titik dikali 1. Fungsinya digunakan saat kita ingin menghitung peluang muncul tepat K kali dari N percobaan. Contohnya 5 koin maka didapatkan 2 gambar. Itu rumusnya C 5/2 sama dengan 5/2 dalam kurung 5 dikurang 2, maka yang akan didapatkan adalah 10. Ada 10 cara mendapatkan 2 gambar dari 5 koin. Sementara kalau 7 koin
itu sama dengan 4 gambar. Jadi rumusnya C7/4 sama dengan 7/4 dalam kurung 7 dikurang 4. Maka yang harus didapatkan ada 35. Ada 35 cara mendapatkan 4 gambar dari 7 koin. Oke, udah gak kerasa kita udah di penghujung acara. Penghujung materi. Itu tadi pembahasan dari aku tentang hipotesis penelitian, teori kejadian, peluang, ekspektasi, dan distribusi peluang. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membantu teman-teman memahami dasar-dasar statistika. Jadi jangan lupa like, share, and subscribe supaya tidak ketinggalan video lain-lainnya. Dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.